Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, di kelas 5 dimanapun kalian berada. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, judul dari tema saat ini sangat menarik, yaitu tentang bahasa komputer. Apa itu bahasa komputer? Apakah komputer itu berbicara? Pakai bahasa apa? Bahasa Sunda, bahasa Indonesia? Tidak ya. Bahasa komputer itu mempunyai bahasa sendiri ya, jadi disebut dengan bahasa mesin. Jadi tema kita hari ini adalah kita akan berkenalan dengan yang namanya bahasa komputer. Kalau kemarin kita belajar tentang uh, perjalanan komputer, sejarah dari komputer, maka pada materi kali ini, pada kelas ini kita akan belajar tentang bahasa komputer ya. Jadi cara berkomunikasi komputer itu sendiri. Silakan dilihat slide-nya dengan cara di-scroll ke bawah. Bapak sudah sediakan slide-nya. Nah, coba perbesar slide-nya. Ya, bahasa komputer. Jadi judulnya di sini adalah pengenalan bahasa pemrograman. Ini judul slide-nya. Kita coba buka. Caranya tinggal klik icon play. Nah, pengenalan. Komputer, sebuah mesin yang melaksanakan berbagai macam tugas berdasarkan perintah khusus. Minggu lalu sudah kita bahas tentang sejarah komputer dan bagaimana komputer itu menjalankan perintah-perintah dari yang tadinya komputer itu besar bisa di saat ini menjadi sangat simpel dan sangat ringan. Itu kemarin udah kita bahas. Di dalam komputer itu ada dua komponen utama. Yang pertama adalah hardware. Apa sih hardware? Hardware itu adalah bagian komputer yang dapat diukur. Itu satu. Yang kedua, terdiri atas bagian elektronik dan mekanik. Nah, bagian komputer yang dapat diukur atau istilahnya hardware itu seperti misalnya mouse, monitor, CPU, itu masuk ke dalam kategori hardware ya. Lalu yang kedua adalah software. Software adalah bagian komputer yang tidak dapat diukur. Nah, yang kedua terdiri dari data dan program komputer. Contohnya seperti apa sih? Microsoft Word, Paint, aplikasi IoT Aruhama, Google Chrome, dan lain-lain. Oke, kita lanjut. Nah, di CPU, apa itu CPU? CPU adalah Central Processing Unit. Prosesor merupakan otak dari komputer. Jadi kalau prosesor, misalnya kalian pernah lihat di laptop kalian ada tulisan Core i5, Core i7, Core i9, ada label seperti itu menandakan bahwa prosesor atau otak pada komputer itu sudah setara dengan intelijensinya memiliki beberapa 9 slot seperti itu. Sehingga pada saat memproses data, komputer itu jauh lebih cepat dengan apabila prosesornya lebih cepat dan mumpuni gitu kan. Bentuk prosesor itu sangat kecil ya, kecil dan ya nanti kalau kita bisa, kalau insya Allah memang nanti sudah bisa masuk, kita akan bongkar salah satu komputer yang ada di lab kita. Nanti Bapak akan tunjukkan contoh daripada prosesor. Selain itu tugas CPU adalah yang melakukan komputasi dasar dalam sistem. Jadi di sini yang melakukan segala macam proses dari mulai kalian menyalakan komputer atau laptop sampai kalian mematikan itu berada di CPU. Contoh daripada CPU adalah Pentium, Pentium 7, Pentium 8, Athlon, dan SPARC. Lanjut. Nah, yang selanjutnya adalah memori, tempat di mana dapat ditemukannya data dan perintah yang dibutuhkan oleh CPU untuk melakukan tugas-tugas yang ditetapkan. Memori ada dua tipe, memori utama, main memory, dan memori sekunder atau secondary memory. Memori utama misalnya seperti hard disk dan lain-lain, itu disebut memori. Tugas daripada main memory ini adalah untuk memproses segala macam data yang masuk ke dalam komputer ya, untuk dijadikan
tergantung daripada klasifikasi data tersebut. Nah, ini memori utama atau main memory digunakan untuk mengendalikan program dan data. Tadi Bapak sudah jelaskan, di mana prosesor secara aktif bekerja. Yang kedua, tidak digunakan untuk penyimpanan jangka panjang. Yang ketiga, biasanya disebut dengan RAM, Random Access Memory. Nah, yang keempat, diperlukan sebagai volatile storage, yang artinya ketika komputer dimatikan, semua informasi yang berada pada memori utama akan terhapus. Nah, ini memori sekunder. Tugasnya adalah digunakan untuk mengendalikan program dan data untuk penggunaan jangka panjang. Contoh dari memori sekunder adalah hard disk dan CD-ROM. Nah, yang selanjutnya diperlukan sebagai non-volatile storage. Ini perbandingannya. Jadi kalau memori utama itu ya fast itu cepat ya. Dan dari memori slow. Dan memori ini dari harganya pun cukup mahal. Secondary memory ini cukup murah. Terus kapasitasnya juga low, artinya lemah. Secondary memory ini sangat kuat ya. Lanjut. Nah, kita bicara I/O device, input output device. Apa sih input output device? Contohnya seperti keyboard, mouse, mikrofon. Outputnya adalah monitor, printer, speaker. Input device adalah alat yang digunakan untuk agar data atau apa yang ingin kita masukkan ke dalam komputer itu bisa kita gunakan. Ya, keyboard contohnya. Keyboard kita gunakan untuk apa sih? Mengetik. Kita mau ngetik apa? Data. Ya kan? Kita mau ngetik apa? Tulisan, ketikan. Itu berarti kan kita menuliskan sesuatu dalam komputer menggunakan apa? Keyboard. Makanya dia disebut input. Output dari keyboard itu sendiri itu apa? Bisa nanti jadi surat, bisa nanti jadi buku dan lain-lain ya. Lanjut. Nah, kita bicara tentang software. Software adalah suatu program yang digunakan oleh komputer untuk melakukan suatu fungsi. Yang kedua, disimpan pada beberapa piranti keras atau hardware seperti hard disk, tetapi software sendiri bersifat tidak dapat diukur. Ketiga, data yang komputer gunakan dapat berupa apapun yang program perlukan. Nah, program tindakan seperti instruksi untuk prosesor. Nah, beberapa tipe program komputer, ada program sistem, program aplikasi, dan compiler. Bicara program sistem, program yang diperlukan untuk program sistem adalah program yang diperlukan untuk menyimpan semua sistem hardware dan software yang berjalan secara bersamaan. Contoh, Windows, Linux, Unix, Solaris, Mac OS. Windows biasa ada Windows 8, Windows 10, Windows 7, ya, Windows XP zaman dulu, Windows 98, ada Windows Vista dan lain-lain. Nah, program aplikasi. Program yang digunakan user untuk menyelesaikan tugas mereka. Contoh, Word Processor, game program, spreadsheet. Dulu kita waktu di kelas 4 pernah kita menulis artikel ya, menggunakan apa? Aplikasi Microsoft Word. Menggunakan aplikasi Microsoft Word, dan kita juga pernah bermain game menggunakan aplikasi waktu itu Virtual Dream ya. Kita juga pernah membuat data menggunakan aplikasi spreadsheet atau Microsoft Excel. Nah, itulah yang disebut dengan aplikasi. Ya, jadi program yang digunakan user untuk menyelesaikan tugas disebut dengan aplikasi. Oke, lanjut. Compiler. Compiler adalah tugas yang menerjemahkan program komputer ke dalam bahasa mesin. Bahasa yang dimengerti oleh komputer. Tadi dahulu udah Bapak jelaskan. Bahasa komputer itu adalah bahasa mesin. Erat kaitannya dengan angka. Ya. Lanjut. Kita bicara bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah suatu teknik komunikasi yang distandarisasi untuk menyatakan instruksi pada komputer. Misalnya, Bapak meminta Andi untuk menekan tombol.
Bapak berbicara menggunakan bahasa Indonesia, ya kan? Kalau komputer, teknik berkomunikasinya itu sudah ada yang menstandarisasinya, ya. Sudah ada standarisasinya. Dan kebanyakan komputer itu menggunakan angka untuk bisa menerjemahkan maksud daripada apa yang kita mau. Dua, seperti bahasa manusia, masing-masing bahasa memiliki sintaks dan tata bahasa sendiri. Jadi dalam bahasa komputer itu pun juga beragam, banyak. Ada Visual Basic, ada C#, ada Pascal, ada Python, dan lain-lain. Banyak, ada Java dan lain-lain. Masing-masing dari jenis bahasa komputer tersebut itu memiliki rumus, ya, memiliki rumus sama kayak bahasa Indonesia dengan bahasa Sunda. Bahasa Sunda, bahasa Inggris pun juga punya rumus sendiri, bahasa Arab punya rumus. Tiga, terdapat perbedaan tipe dari bahasa pemrograman yang dapat digunakan untuk membuat suatu program, tetapi hal itu tergantung pada bahasa yang Anda gunakan. Instruksi-instruksi ini diterjemahkan ke dalam bahasa mesin yang dapat dimengerti oleh komputer. Jadi dari satuan bahasa-bahasa tadi kayak misalnya bahasa basic, ya itu biasa digunakan untuk membuat aplikasi-aplikasi yang sifatnya dia minor, ya. Lalu bahasa C++ itu biasanya digunakan untuk membuat aplikasi-aplikasi cerdas, robotik, dan lain-lain. Nanti ketika kalian kuliah atau sudah besar nanti, lebih jelasnya kalian ambil jurusan informatika, di situ lebih nanti kalian akan lebih tahu banyak tentang bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrograman adalah alat untuk membuat program. Tadi Bapak sudah jelaskan. Contoh ada Java, C, C++, C#, Pascal, Basic, Perl, PHP atau PHP, ESP, GHP, dan lain-lain. Nah, aplikasi IoT pun dibangun menggunakan bahasa program. Jadi, aplikasi IoT ini tidak berdiri sendiri. Microsoft Word pun juga sama, Facebook pun juga sama, Twitter, Instagram, semua aplikasi yang ada di dalam HP atau internet atau di dalam laptop kalian, itu semuanya dibangun dari macam-macam program, 7 program ini yang berbeda-beda, ya. Misalnya kayak IoT Classroom, dia dibangun menggunakan bahasa ASP. Facebook dibangun menggunakan bahasa PHP, terus Android dan lain-lain, banyak ya. Nah, perbedaan cara memberikan instruksi dan sintak sebenarnya sama, tujuannya sama, cuman cara berkomunikasi komputer itulah yang berbeda. Samaan bertujuan untuk menghasilkan output yang sama. Tadi yang Bapak jelaskan. Kita lanjut. Nah, Bapak kan jelaskan contoh bahasa mesin, contoh bahasa pemrograman, bahasa mesin atau assembler, bahasa tingkat tinggi, menggunakan compiler sebagai penerjemah, Fortran, LISP, COBOL, LPG, dan lain sebagainya. Nah, menggunakan interpreter itu penerjemah, ya, di Basic, Pascal, bahasa C, dan disebut bahasa setempat, Informix, Oracle, dan lain-lain. Nah, ini tentang paradigma pemrograman prosedural dan tekstural berdasarkan urutan-urutan sekuensial. Program adalah suatu rangkaian prosedur untuk memanipulasi data. Prosedur merupakan kumpulan instruksi yang dikerjakan secara berurutan. Harus mengingat prosedur mana yang sudah dipanggil dan apa yang sudah dirubah. Program dapat dibagi-bagi menjadi prosedur dan fungsi, contoh Pascal dan Clipper. Pemrograman fungsional berdasarkan teori fungsi matematika. Fungsi merupakan dasar utama program, contoh LISP, ML Meta Language, Lambda Calculus. Nah, program fungsional ini banyak digunakan pada program-program untuk pengolahan data, ya. Kalau usah jauh-jauh, kalkulator kalian pun juga itu menggunakan bahasa pemrograman fungsional ini. Nah, dia erat kaitannya dengan teori dan fungsi matematika. Kalau mau lebih jauh lagi, kalian akan belajar dengan yang namanya artificial intelligence. Di mana dalam artificial intelligence itu adalah gabungan dari fungsi matematika dan juga logika, semua bergabung di situ. Selanjutnya adalah pemrograman modular.
Pemrograman ini membentuk banyak modul. Modul merupakan kumpulan dari prosedur dan fungsi yang berdiri sendiri. Sebuah program dapat merupakan kumpulan modul-modul. Contoh modul A2 atau ADA. Ya, lanjut. Nah, ini pemrograman berorientasi objek. Pemrograman berdasarkan prinsip objek di mana objek memiliki data, variabel, dan properti atau metode, event, prosedur yang dapat dimanipulasi. Contoh Java, C++, dan objek Pascal. Bapak sederhanakan ya, misalnya program berorientasi objek. Misalnya kalian ingin membuat sebuah aplikasi ya, atau aplikasi untuk mengukur tinggi badan. Itu bisa menggunakan bahasa Java, C++, atau objek Pascal. Kenapa? Karena orientasi kita objek. Objeknya adalah apa? Yaitu kita ingin membuat mengukur tinggi badan. Jadi kita akan memasukkan fungsi-fungsi di situ yang mana fungsi-fungsi matematika yang berfungsi untuk mengukur berat tinggi badan ya. Lanjut, pemrograman berorientasi fungsi. Nah, ini selanjutnya. Pemrograman ini berfokus pada suatu fungsi tertentu saja, sangat tergantung pada tujuan pembuatan bahasa pemrograman ini. Contoh, SQL, Structure Query Language, HTML, XML, dan lain-lain. Kebanyakan untuk SQL ini, dia kebanyakan berfungsi untuk database. Ya, berfungsinya untuk database. Jadi dia digunakan untuk pemrograman yang memang dia berfungsi untuk menyimpan data yang besar. HTML itu biasanya itu untuk menampilkan halaman web. Kita menggunakan bahasa HTML. XML itu hampir sama dengan SQL, fungsinya untuk menyimpan rumus data dan lain-lain ya, sehingga nanti bisa ditampilkan lagi melalui aplikasi yang lain. Selanjutnya ada pemrograman deklaratif. Pemrograman ini mendeskripsikan suatu masalah dengan pernyataan daripada memecahkan masalah dengan implementasi algoritma. Contoh prolog ya. Nah, ini dia siklus hidup perangkat lunak. Jadi kalau kalian nanti mau jadi seorang programmer yang bisa buat aplikasi, bisa bikin aplikasi yang canggih-canggih, kalian harus ngerti dulu nih fondasi daripada aplikasi itu. Ya, fondasi daripada aplikasi itu, kebutuhan daripada aplikasi itu apa? Yaitu 4 elemen ini. Yang pertama adalah requirement. Requirement ini bisa diartikan dengan kebutuhan. Kebutuhan berarti kalian punya ide dulu, punya cita-cita dulu, punya mimpi dulu. Oke. Setelah kalian punya mimpi, apa yang ingin kalian dapatkan? Misalnya, besok ketika saya sudah besar, saya ingin membuat robot yang bisa menggali tanah yang besar. Menggali tanah sampai puluhan kilometer. Kalau kalian sudah punya mimpi itu, lalu kalian desain. Robotnya mau kayak gimana nih? Aplikasinya mau seperti apa? Gambarlah dulu, dibikin sketsa dulu, proses coding dan lain-lain. Nah, lalu implementasi. Implementasi itu masa dimana kita masukkan rumus dan kode atau istilahnya coding ya, supaya aplikasi itu berjalan. Lalu terakhir adalah testing. Ya, itu dia pembelajaran kita pada hari ini. Materi kita tentang bahasa program. Kalau memang agak sulit dimengerti, nanti bisa tanya-tanya. Cuman untuk khusus materi ini Bapak tidak berikan tugas dulu ya, karena memang materi terlalu berat untuk mungkin terlalu berat untuk kalian. Jadi nanti disimak aja. Kita seandainya nanti corona sudah selesai, nanti kita akan bahas lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.